Mengenai bacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan buat mayit, maka menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak sampai pahalanya kepada mayit ya. Jadi ketika seseorang baca surah Al-Fatihah atau membaca surah Yasin, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit, itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Mudah-mudahan hajat Anda oleh Allah dikabulkan, Anda diluaskan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian nyalakan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari atau meluruskan pemahaman dari Ustadz Daswan Setiawan, yaitu Ustadz Wahabi, yang mana di sini dia mengatakan bahwasanya bacaan Fatihah dan surat Yasin itu tidak sampai kepada mayit. Dan biasanya orang-orang Wahabi itu seperti itulah, ngomongnya dasarnya itu katanya ke katanya, tidak melihat langsung pada kitab yang dijadikan referensinya. Hanya pun itu pada gimana ya, apa yang disampaikan oleh ustadznya itu ditelan mentah-mentah, tidak dikaji ulang, tidak dicek kebenarannya. Orang-orang Wahabi, apa yang tidak disetujui, apa yang tidak sependapat dengan Wahabi, tidak ada dalam ajarnya, maka amaliyah tersebut, perbuatan tersebut, ibadah tersebut dianggap bid'ah oleh Wahabi. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita simak video dari Ustadz Daswan Setiawan. Mengenai bacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan buat mayit, maka menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak sampai pahalanya kepada mayit ya. Jadi ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah atau membaca surah Yasin, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit, itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Kok pintermu keblinger toh? Yang mengatasnamakan Imam Syafi'i. Jadi seperti semana konten saya yang lalu, yaitu yang pernah mengupload, jadi orang-orang Wahabi itu kalau membawa imam-imam mereka sendiri seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Bas, kemudian Shalih Fauzan, maka ceramahnya tidak akan laku. Jadi agar ceramahnya itu laku, maka mereka bawa imam empat mazhab, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak malu-malu mereka mencatut dan mencaplok dan memodifikasi fatwa-fatwa dari ulama empat mazhab tersebut. Baiklah, sebelum saya ambilkan sebuah referensi dari sebuah kitab, mari kita simak penjelasan juga dari Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang bacaan surat Yasin. Riwayat Ibnu Majah ada di kitab Bulughul Maram halaman 107, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, bukan Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong-wong sing wis mati kuwi wacakno surat Yasin. Sahih.
ada perintah, ada hadis, ada ajaran supaya kita yang baca Yasin niat ganjarannya untuk yang mati. Itu namanya kirim donga. Katanya sana kaono apa? Kaono dalile Bulughul Maram halaman 107. Berikutnya Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Sapa wonge maca Yasin ikhlas niat golek ridhone Gusti Allah, dosa-dosane di ngapura. Mula supaya wong mati bapakmu mbahmu yo di ngapura dosane, perintah Nabi wacana surat Yasin. Hadis sahih. Clear? Jelas ya, dari dua kitab itu kitab Bulughul Maram dan Jami' Shaghir. Silahkan dicek yang punya kitabnya, tadi nomornya sudah disebutkan. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Daswan Setiawan. Dia hanya mengatasnamakan Imam Syafi'i. Sedangkan di sini hadis Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram dan kitab Jami' Shaghir menjelaskan bahwasanya bacaan surat Yasin itu sampai kepada mayit. Karena itu Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk membacakan surat Yasin untuk orang-orang yang sudah mati. Kemudian di sini saya akan ambilkan referensi, saya bawakan referensi dari sebuah kitab Hujjat Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, sanjungan atau rujukan dari orang-orang Salafi, orang-orang Salafi gadungan yang aslinya orang Wahabi tapi malu dibilang Wahabi sehingga ngaku Salafi, berubah nama, berubah kulit menjadi Salafi. Baiklah, kita bacakan. Ini dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Wa qala Ibnu Taimiyah annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sungguh berkata siapa Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya mayit itu mengambil manfaat dengan baca Al-Quran sebagaimana dia mengambil manfaat dengan ibadah maliyah bian minas shadaqati, diantaranya sedekah wa nahwiha dan semisalnya. Beru dalam kitab beru afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan, dikirimkan pada pahalanya untuk si mayit as-shadaqatu ialah pahala sedekah, wal istighfaru dan istighfar, wa du'a lahu dan doa untuk si mayit, wal hajju anhu dan haji untuk si mayit. Ini ya, ini pendapatnya ulamanya Wahabi sendiri ini ya. Wa amma qiraatul Qur'ani, sedangkan bacaan Al-Quran, wa ihda'uha dan menghadiahkan pahalanya, mengirimkan pahalanya bacaan Al-Quran ilaihi kepada mayit tatauan sebagai amalia sunnah, ibadah sunnah min ghairi ajrin, tanpa adanya upah, fahada yasiru ilaihi, maka hal ini sampai kepada si mayit kama yasiru ilaihi sawabus shaumi wal haji, sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Nah ini silakan dibantah, ini sudah jelas, cuman orang-orang Wahabi itu pengko tambeng dablek ya, menangnya sendiri, benarnya sendiri, hatinya bongkot ya, angkuh, sombong, tidak mau menerima kebenaran orang lain meskipun sudah diberi referensi. Mereka sudah kadung dablek mereka itu, sehingga kadung dablek hatinya tertutupi, ditutup oleh setan, hatinya sudah keras, lebih keras daripada batu. Dan mudah-mudahan ya, harapannya mudah-mudahan sedikit demi sedikit mereka itu oleh Allah disadarkan, bisa menerima saran dari orang lain, bisa kembali kepada jalan yang benar, kembali pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.